Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update seputar cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya dan TikTok saya juga ya. Kita langsung aja ke trading volume. So, trading volume saat ini masih 9,4 miliar. Artinya saat ini sebenarnya trading volume tuh lagi volume trading itu lagi aktif sebenarnya guys, lagi lumayan aktif lah, baik itu nggak tahu progresnya dia lagi naik atau turun, tapi intinya money flow itu lagi berjalan lumayan ya, jadi bukan yang istilahnya kayak di bawah 7 miliar, di bawah 8 miliar. Apalagi kemarin sempat sampai Binance itu touch sampai ke di bawah 5 miliar. Itu trading volume benar-benar sepi banget ya. So, kita bakal langsung aja ke BTC. So, progres BTC itu sebenarnya bagaimana dari yang terakhir juga, dan mungkin kita bakal lihat secara weekly dulu ya. Oke, so dari weekly, kalau kita bisa lihat ya bahwa ya again ini BTC-nya sudah mulai kayak terlihat seperti melemah ya, bahwa kenaikannya itu dengan bodinya udah tipis-tipis ya. Jadi ya ini ada potensi ketarik ke atas, ketarik ke bawah, ketarik ke atas, ketarik ke bawah kan. Karena kita bisa lihat bodinya ini ya, yang solid ini solid kan. Yang ini benar-benar ya makin cungkring gitu loh. Jadi ini artinya bahwa potensi BTC cenderung ke bawah itu juga potensinya lebih besar dibandingkan kita mau ngomongin ke atas. Tapi tidak, bukan berarti tiba-tiba kita bisa bilang bahwa ini nggak mungkin bisa dipump ke atas. Bisa aja ya, bisa aja tiba-tiba ke atas. Intinya bentukan ini guys, similar dengan bentukan ini ya. Ketika dia udah turun tapi nggak kuat turun lagi, nggak ada volume solid lagi, dan ini mulai ditarik ke atas kan, sama kurang lebih seperti ini. Ketika dia sudah di atas, makin lama makin ya potensi turun ke bawah, sama kayak gini kalian lihat juga bodinya makin mengecil-mengecil, and then malah ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ini itu ditarik sekali kayak gini ya, ditarik sekali kayak gini mungkin langsung tiba-tiba ke 40.000 and then dibanting seperti ini ya. Itu yang bisa terjadi, bisa aja terjadi di BTC. Oke, so makanya gue bilang dengan terjadinya seperti ini, orang-orang lebih banyak wait and see, dan volumenya itu saling menarik ya. Volume beli dan volume jual. Kalau kita ngomongin volume trading bisa seperti ini, kemungkinan besar pasti ada news yang cukup kuat sehingga BTC-nya bisa ditarik ke atas seperti itu ya. Dan itu pun juga pastinya mungkin tiba-tiba ternyata hoax atau bagaimana ya. Oke, kita langsung aja ke ini weekly, kita coba ke daily. Nah, apalagi guys, ya ini ya. Aku for your information ya, apalagi kalian lihat nih, ini BTC-nya masih nggak mampu narik ke atas, dan dia masih apa namanya, ini somehow malah bikin yang namanya seperti shooting star or something gitu ya. Jadi ya yang paling penting itu BTC harus bisa bertahan di area ini guys ya. Aku dari kemarin sempat bilang kan bahwa BTC selama dia BTC tidak bisa breakout dari 378 or bahkan 379 bahkan 38.000 secara daily, closing di atas 37.800-an, itu BTC masih cenderung bakal dibawa ke bawah ya, kurang lebih begitu. Karena kita bisa lihat dari tanggal 9 November sampai sekarang itu BTC belum bisa closing di atas 37.800-an. Dan aku sempat bilang juga kan ke kalian, kalau kalian mau coba untuk short, sebenarnya cukup menarik, tapi jangan BTC-nya jangan terlalu gede guys, karena bisa aja memang ternyata dibawa sampai ke 40.000 kan, karena kita udah banyak orang-orang udah melihat bahwa ini berkali-kali nih 37.800 nggak dibawa breakout breakout gitu loh. Jadi bisa aja dibawa sampai ke 30 ke 40.000. Makanya make sure bahwa margin kalian jangan gede, leverage kalian jangan terlalu gede. Ya anggap aja cari uang jajan lah ketika kalian mau shorting dari selama dia udah di 38.300, 38.400, ya kalian bisa coba untuk shorting. Gitu ya. Cuman potensi ini sebenarnya ya, potensi ini tuh sebenarnya kalau aku bilang itu lebih cenderung akan perlahan-lahan ke bawah guys sebenarnya ya. Lebih cenderung. Oke, kita coba lihat dulu. Kemarin aku udah sempet coret-coret di sini ya. Nah, terus ini ya, ini belum aku ubah dari kemarin. So, kita bisa lihat bahwa dari kemarin itu ini adalah area-area yang um, apa namanya, menjadi area BTC ya, ketahan. Oke, ketahan di area BTC dari kemarin ini. Dan yang kita harus fokuskan adalah ini ada support trend line yang even kalau sampai jatuh tuh BTC bisa sampai ke 36.300. Ini untuk penurunan di bawahnya ya, 36.700, 36.500 itu adalah support dari trend line. Jadi kalau kalian misalnya percaya bahwa BTC masih naik, seharusnya kalian bisa lihat seperti contohnya ini, seperti contohnya ini. Jadi dia bisa aja mental langsung ke atas ya. Sorry, salah tekan.
Jadi kurang lebih seperti itu. Ya untuk kalian ya bisa coba untuk spekulasi, bisa coba antri lah di sana. Itu kalau misalnya sampai ke sana kan menarik untuk long ya. I just bisa pullback juga lah, pullback. Oke, terus kita coba sebentar. Oke, so ya kalau kita coba lihat secara time frame 4 jam, kita bakal coba lihat dulu 4 jam. Kalau 4 jam sendiri kita akan melihat bahwa ya ini area, tunggu kita coba hide dulu. Oke, kita coba tarik ke atas seperti ini. Oke, so kalau kita lihat secara 4 jam ya terakhir ya, itu kita bisa lihat bahwa ini ada ini somehow bisa dikatakan orang-orang kadang bilang ini bullish rectangle karena ini lagi naik ke atas, tapi kalau jebol ke bawah ya apa namanya, potensinya turun ke bawah, dan I think ini kalau di 1 jam kayaknya bakal potensi double top deh si BTC. Ya, ini kan double topnya yang tidak jadi turun sampai ke bawah banget ya. Oke, kita mungkin bakal adjust sampai sini ya, karena BTC-nya sempat apa, bermain di area itu. Tunggu, ini aku tambahin resisten, aku tambahin semalam aku sempat update guys, sempat update untuk BTC ya. Nah ini untuk kemarin yang sempat aku lempar long di grup Telegram channel free ya. Oke, so ini aku tambahin tadi ya, ada support. Wait, oke, support seperti ini. Oke, terus di sini intinya kalau kita main 15 menit ya guys, soalnya kalau kita main 1 jam kurang akan terlihat. Jadi di 15 menit itu terlihat ada demand area di area ini ya. Ini di area sekitar 377 sampai 377 ya, 3769 sampai 3774 ya kurang lebih. Tapi aku bisa aja tarik lagi sini kurang lebih sampai 3767 sampai 377 kurang lebih seperti ini ya. Ini area demand-nya yang dimana BTC sendiri lebih baik nggak boleh breakdown di situ ya, karena kalau enggak dia akan mengejar area demand-nya di sini lagi ya. Ini area demand yang berikutnya itu di area 374 3736 ya. Jadi kalau memang BTC turun lagi, turunnya itu ya ke sini guys, baru mantul. Jadi area sini area yang cukup menarik kalau buat kalian mau ambil ya. Ini aku anggap area demand tapi lebih cenderung ke support juga sih. Jadi aku bakal bilangnya support. Sebenarnya ini kan demand kan, ini demand gitu. So jadi sih nggak boleh jebol area supportnya ini 3767 sampai 377 ini, karena kalau jebol ya on the way ke bawah sini ya. Dan ini saat ini tercenderung buat descending channel. Ya kita coba lihat 1 jam lagi. Sebenarnya ya posisi seperti ini kan sebenarnya dikatakan somehow ada 2 potensi yang bisa terjadi. Kita bisa katakan ini adalah reversal pattern yang somehow ini adalah kita sebut mungkin inverted cup and handle, tetapi somehow ini juga bisa kita katakan sebagai pola descending channel, atau mungkin ada juga yang mau ngomong ini adalah falling wedge pattern, yang biasanya kalau inverted cup and handle ya itu pada dasarnya targetnya lebih ke reversal pattern dari atas ke bawah sih guys. Kalau ini kayaknya kalau ini jebol ya, kalau kita tarik target ya, kalau kita tarik target sebenarnya itu turunnya bisa sampai sini guys ya. Kalau kita turun sampai sini tuh kan ini area demand kan. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya kita juga harus hati-hati nih kalau sampai dia, kalau kayak gini kan sebenarnya cenderungnya kalau aku pribadi lebih demennya bilangnya ini kita lebih baik short kan. Lebih baik kita short, kenapa? Karena pada dasarnya ini posisi kita nih udah di atas banget kan BTC. Jadi hati-hati dengan terjadi penurunan lah intinya. Nah, cuman lagi posisi ini juga bisa dikatakan sebagai dengan demand yang cukup kuat juga, somehow kalian bisa lihat ini juga kan. Artinya BTC ada potensi buat ini adalah continuation pattern, atau kita biasa sebut sebagai ada pattern yang untuk melanjutkan kenaikannya, khusus untuk ini ya, falling wedge pattern, descending channel, atau beberapa hal chart pattern lainnya ya. Kalau bentukan kayak gini kan lebih cenderung ascending channel. Nah, yang dimana kalau dia breakout lagi ya, potensinya kemungkinan bisa ke 40.000 lah, atau 39.000 setidaknya ya. Coba kita tarikin Fibo.
kalau aku tarik Fibo, kalau misalnya dia breakout ya, kalau dia breakout maka targetnya bisa sampai 394, ini 387 kalau breakout ya, dan kalau dia mampu ngejar ke atas ya, ini adalah targetnya ya. Aku nggak bakal bilang ke 40.000 dulu karena aku melihat di sini ini adalah area yang cukup menarik, dan kayaknya kalau udah sampai 39.400 dia bakal slowing down sih. Ini case-nya kalau dia breakout ya, breakout. Ya, gitu. Kurang lebih. Ya, so apa yang kamu expect sekarang? Intinya kalau support jebol ya targetnya ke bawah, ngejar demand. Dan bisa aja pas dari demand ini baru dia breakout, bisa aja. Tapi kalau nggak kuat demandnya ya target berikutnya ya target ke sini 37.000 lagi guys. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi, tunggu konfirmasi. Tunggu konfirmasi dan apa namanya, ya again aku selalu cerita ke kalian bahwa jadikan trading itu seperti bermain catur. Jadi ada strateginya, tunggu konfirmasi sampai si musuh kita atau lawan kita itu konfirmasi perpindahan movementnya, dan baru kita bisa berpikir untuk kita harus bagaimana lagi ya. Ini seperti inilah kurang lebih, itu yang disebut trading plan sebenarnya. Oke, next kita aku mau update soal auction from the last time kita bahas yang di sini ya, yang potensi koin DWF. Kalau kalian nonton video ini, auction saat itu aku bahas kurang lebih masih di area sekitar 10,5 dolar, dan bahkan pernah ke 9 dolar ya. Karena aku ingat aku sempat bahas di sini ya, bahwa di grup premium kan aku sempat bilang kan aku mau cari setupnya kan, dan auction spot bisa cicil buy lagi di area ini. Tapi nextnya juga aku bilang auction kalau dapat under 10 dolar buy on the spot, kalau kalian nggak mau miss seperti Sol, Luna, Sui, Vida, dan kemarin kita udah naik sampai around 40%. Kemarin ada teman-teman di sini juga share ya, medianya kurang lebih mana ya, Sui, apa auction, nah this one. So ya auction karena kemarin kita udah mulai cicil banget dari pas dia retrace itu di 9,7 kurang lebih, dan ini udah naik sampai 40-an%. Dan ya damn guys, kita udah naik 40%-an dari apa area kita ini. Nah ini kemarin kita cicil di sini nih. Aku bilang call ke teman-teman cicil di area ini karena di sini aku masih ada mana ya, intinya di sini udah area kita cicil berkali-kali di sini, oke, yang di 9 dolaran, dan sekarang dia udah sampai, tadinya sempat sampai 15 dolar, hampir 100%, udah 50%. Terus sekarang gimana kok ya, sekarang mau yang kita harus lakukan ya cari posisinya untuk apa, retracement. Jadi kalau kalian tanya kok auction jadinya gimana nih sekarang arahnya atau progresnya, ya kita coba lihat ya. So tadi pagi ya, tadi pagi kalau nggak salah auction aku sempat update sih, mana ya auction ya, tadi pagi aku sempat bahas auction kalau tidak salah, lupa kak Sarpi. Ya this one auction ya, aku udah bilang cicil di area ini kan ya. So ini sempat nggak sempat ya, jadi tadi aku sempat tambahin garis V ini support trend line seperti ini, dan ini sempat kekejar ya, dapat ya. Jadi aku sempat bilang kita cicil auction spot itu 11,2 sampai 11,7, buang jika closing under 10,6. Jadi kalau udah closing di under 10,6 kan kita bisa cicil ke bawah lagi guys, gitu konsepnya ya. Dan ini sekarang somehow membuat pola apa, scanning broaden watch pattern. Dan area demand dari sisi si auction itu ada sekitar di area ini ya, ini area demandnya dia. Nah bahkan aku bisa tarik lagi ke sini sebenarnya, karena memang ini full solid untuk area demandnya juga ya. Jadi kurang lebih seperti ini area demandnya si auction. So ya kalau mau cicil silakan, tapi ingat jangan lupa karena ya carilah posisi exitnya juga, jangan kalau sampai udah turun sampai mana. Kayak contohnya kan tadi pagi kan grupku sudah ngomong kan bahwa
auction kena stop loss plus gitu kan. Stop loss plusnya juga I think udah 30%, 40% deh. Nih. Tuh, kena stop plus. Jadi mau cari area entry lagi di mana? Ya ini. Sebenarnya ini udah cukup menarik sih. Ya, ini cukup menarik sih. Terus ya ini kan dia jebol kan. Ya wajar lah ya. Dia jebol dari apa descending channelnya dia. Akhirnya targetnya ya kurang lebih kan udah tercapai juga. Tuh. Ya. So, congrats for you guys yang udah cicil beli auction dan sampai progresnya bisa sekarang udah cuan. Bahkan kalau kita ngomongin dari sekarang pun dari yang kemarin aku call terakhir, kurang lebih kalau misalnya kita kan kemarin udah cicil dari 99 ya. Ini aja masih 20%-an floating profit di apa? Di auction di spot only ya. Dan masih oke nggak? Ya seperti yang aku bahas di sini bahwa potensinya naik 100%. So, aku anggap bahwa auction potensinya sampai 20%, sampai $20. Kalau sampai itu tercapai, aku bakal mungkin stop loss plusnya aku set ya per $2 harga bawah, misalnya dia udah $20, mungkin setnya bisa di set di $18 ya. Sisanya let the profit run, karena menurut aku auction masih cukup jauh potensinya untuk melanjutkan kenaikannya juga. I think that's it for today. Jangan lupa kita subscribe dan kita tombol like untuk support channel ini, dan keep supporting me ya guys. Saat ini subscribe 1,52k. Hopefully next month atau Desember kita bisa dapatin 1000 setidaknya, 2000 lah, I mean 2000 atau 2500 followers, subscribers ya. Dan jangan lupa klik tombol follow untuk di Instagramku dan di TikTokku, karena aku hampir tiap hari live di TikTokku. Dan mungkin nanti after aku upload video ini aku bakal live di TikTok ya. I think that's it for today. Thank you semua, selamat siang, bye bye.